Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kami akan klarifikasi tentang Yudi, bahwa Yudi sudah tidak bersama kami lagi, sudah tidak tinggal bersama Detik Asa, karena Yudi pergi dari rumah hari Sabtu tanggal 14. Kronologisnya seperti ini. Jadi pagi hari sekitar jam 8 kita mau pergi membantu ODGJ, mau turun ke jalan, dan seperti biasanya Yudi kita ajak untuk ikut, untuk turut serta. Nah, pada saat itu Yudi menolak. Kita bangunin Yudi, Yudinya tidak mau ikut. Ya, akhirnya kita pergi karena kita tidak mau memaksakan Yudi. Ketika Yudi tidak mau, ya nggak apa-apa, kita aja yang pergi. Nah, pada saat itu Yudi tinggal bersama istri dan anak-anak di rumah, tinggal bersama Bu Desi. Nah, biasa nih ibu-ibu sibuk dengan kegiatan sendiri. Nah, mengira Yudi ini berada di kamar ataupun berada di atas. Setelah saya pulang, saya lihat ke kamar, ternyata Yudi nggak ada. Yudi nggak ada. Kemudian saya lihat ke atas. Nah, di sana Yudi juga nggak ada. Gitu. Ternyata kita lihat gitarnya Yudi yang biasa dia bawa-bawa, ternyata gitar juga nggak ada. Nah, di situ kita sudah menyimpulkan bahwa Yudi sudah pergi dari rumah. Kepergian Yudi ini sebenarnya kita juga heran ini sebenarnya apa yang terjadi. Ini masih dalam tanda tanya. Apa sebabnya Yudi kabur? Nah, soalnya kita nggak ada masalah ya. Nggak sedikit pun ada masalah. Padahal malam harinya kita udah habis makan beliin ubi celembut. Yudi tuh gembira banget ya. Yudi senang banget. Nah, pada saat itu Yudi tuh girang, senang banget makan ubi celembut. Kok tiba-tiba keesokan harinya Yudi kabur? Nah, itu yang menjadi satu tanda tanya bagi kami. Kenapa kok Yudi bisa kabur? Perlu teman-teman ketahui bahwa Yudi sering bilang ke kita ataupun ke Bu Parti, sering mengatakan bahwa kalau minta izin ataupun pamit takut nggak disetujui, takut nggak dibolehin gitu. Nah, begini teman-teman, saya klarifikasi. Selama Yudi di sini, Yudi tidak pernah meminta izin keluar ataupun pergi ke rumah Ibu Parti. Nggak pernah sama sekali. Yudi nggak pernah mengatakan, Om, Yudi mau ke rumah Bu Parti. Itu tidak pernah. Dulu pernah minta izin ya, tapi minta izinnya ngamen, memang kita larang kan. Iya. Nah, yang Yudi selama ini minta izin pergi ngamen. Kalau untuk pergi ngamen, kita memang larang, kita nggak mengizinkan Yudi untuk ngamen, karena itu salah satu bentuk sayang kita, rasa sayang kita terhadap Yudi. Karena kalau Yudi ngamen takut terjadi sesuatu sama Yudi di jalan, karena takut terganggu lagi kejiwaan Yudi, karena itu tidak akan bagus terhadap Yudi. Kita nggak pernah waktu itu dia pernah sekali ya kita mengizinkan ya. Pernah. Iya. Buat menghilang kejenuhan. Ya, pernah saya antarkan ke lampu merah. Kita antarkan ke lampu 2 kali. Ya, jadi kita pernah 2 kali. Diantar Diki, dia kaburnya ke rumah Bu Parti. Ya. Jadi pertama Yudi minta ngamen. Nah, ya sudahlah, kita izinkanlah dulu Yudi untuk ngamen karena biar dia melepaskan penat-penatnya gitu. Saya izinkan ngamen, saya antarkan ke depan. Jadi saya antarkan ke depan. Ya, karena udah terbiasa ngamen dari dulu ya. Kangen dengan masa-masa itu, kita memahami gitu kan ya, jadi makanya diizinin, tapi hanya yang melepas kangen, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari murni, untuk mencari uang. Nah, pada saat itu Yudi saya antarkan ke lampu merah, dan nggak berapa lama, kurang lebih 1 jam, Yudi kembali lagi pulang. Begitu Yudi pulang, kita tanya, Yud, kok udah pulang? Tadi Yudi ngamen ke mana? Katanya ke dekat sini. Lah, katanya nggak dapat uang karena memang kebiasaan ini nggak ada yang ngamen gitu. Iya, nggak ada yang ngamen. Ya, jadi dekat pasar. Nah, kemudian kita izin yang kedua. Saya itu nggak ada pada saat itu. Saya nggak di rumah. Dia bilang ke ibu bahwa Yudi pingin ngamen. Akhirnya ibu mengizinkan ya.
Ya, dia tapi suruh antarin sama Diki. Iya, dia pun udah berkali-kali sih minta izinnya gitu kan. Jadi karena udah sering, oh ya sudahlah ya suruh antar sama Diki gitu kan. Ya coba diantar deh ke bawah gitu. Ya biar bareng juga pulangnya gitu. Terus ternyata nyampe bawah, biar dia merasa nggak risih diliatin deket gitu kan, ya disuruh Dikinya agak jauh aja liatin, disuruh diawasi gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, ya biar dia tuh mau kemana jelas juga gitu kan. Ya, jadi pas dia Diki mau putar balik, dilihat lagi Yudinya nggak ada. Nah lihat nggak ada, Dikinya curiga. Terus lihat angkot, seperti ada orang lihat naik angkot ya, di Uber gitu, di Uber pun juga nggak ke Uber gitu kan. Ya udah coba kita tunggu aja nanti gitu. Jadi gini, pada saat Yudi kabur, istri nelpon saya, kebetulan saya lagi tidak berada di rumah. Istri telepon saya, Ibu Desi telepon saya mengatakan bahwa Yudi kabur. Kemudian saya pulang karena ini panik karena anak saya kabur, makanya saya panik. Saya pulang. Begitu sampai di rumah, berceritalah Ibu Desi bercerita tentang gimana kronologis kaburnya Yudi. Nah kemudian saya sampai di rumah, masih baru nyampe, kemudian sholat, datanglah telepon dari Ibu Parti mengatakan pada saat itu Yudi bersama beliau. Nah, jadi kita video call sama Bu Parti nih. Pada saat itu video call. Saya pada saat itu dalam keadaan lagi tidak stabil, mumet karena anak saya kabur. Gitu. Jadi Ibu Parti telepon saya mengatakan bahwa Yudi kabur, bercerita tentang begini gitu. Perasaan sudah campur aduk. Ya namanya manusia dalam keadaan kalut, terkadang wajah tidak bisa, kekecewaan tidak bisa disembunyikan ya. Iya. Ya, kekecewaan tidak bisa disembunyikan. Dan satunya kalau Pak Asril itu yaitu depan kamera, belakang kamera, ya wajahnya sama aja. Kalau tidak kalau suka, kecewa ya kelihatan gitu ya. Jadi benar. Ya penampilannya agak kurang bagus lah. Jadi waktu itu direkam ternyata. Percakapan saya direkam oleh Ibu Parti, pada saat kekecewaan saya itu direkam. Ya kita kan pada saat itu saya nggak tahu bahwa saya itu direkam oleh Ibu Parti. Udah tayang. Nah, taunya saya direkam pada saat itu ketika video Ibu Parti tayang, lah kok saya menjadi cuplikan, omongan saya ditampilkan sebagai cuplikan gitu. Nah, di situ saya pernah komplain sama Ibu Parti karena saya keberatan, wajah saya, omongan saya itu lagi nggak bagus. Jadi pada saat itu ada yang mengkoreksi saya di ini, mungkin ada, boleh dibilang bukan menghujat ya, mengatakan melihat ada kritikan lah, kritikan pedas buat saya bahwa wah Pak Asrilnya orangnya kasar. Oh Pak Asrilnya udah bosan ngurus Yudi, oh Pak Asrilnya kelihatan banget udah jenuh ngurus Yudi gitu, kelihatan banget. Nah, pada saat itu saya komplain ke Bu Parti. Nah, Ibu Parti menganggap itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, bagi saya itu sangat bermasalah. Saya tidak bersedia obrolan saya dengan Ibu Parti direkam dan ditayangkan di YouTube. Sekarang kita kembali ke kabur yang terakhir ini. Nah, jadi pada saat dia kabur yang terakhir ini, ternyata Yudi ke rumah Ibu Parti. Memang kita sengaja tidak menelpon Yudi ya. Kita sengaja tidak menelpon Yudi karena pada saat itu siang hari. Yudi nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama kita gitu kan. Nggak ada masalah. Dan Yudi sudah sembuh. Malamnya juga baru happy. Kasih makan kemauannya ubi celembu. Sekali makan langsung habis 5. Ya. Jadi terakhir Desi ngeliat itu dia ke kamar. Ya Desi pikir kan dia di kamar ya, karena Desi kerja kan, fokus kerja kan. Jadi habis kerja jam 12, karena Mbak nggak di rumah, otomatis kan kita yang ke dapur gitu ya. Jadi memang karena pikirannya Yudi ada di kamar, kirain tidur gitu, emang belum sempat lihat gitu. Taunya ya udah sore, bapak udah pulang,
Pak Diki nanyain, kok Yudi nggak ada gitu. Lihat ke atas, oh iya nggak ada. Nah dikirain Diki Yudinya di atas gitu. Nah disitulah kita tahu lah, oh berarti jam berapa kali perginya gitu. Nah terus ya kita karena masih siang dan Yudi juga dalam keadaan sehat gitu kan ya, dan tidak ada bagaimana gitu. Jadi kita nggak terlalu merasa khawatir gitu, dan terus kita menunggu kabar dari Yudi nih, ada rasa tanggung jawab nggak dari Yudinya gitu kan. Dan kita juga diam, kita nggak nanyain karena ya seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa Yudinya pergi dalam keadaan sehat-sehat saja, sehat jiwa dan raganya. Jadi kita anggap ini siang hari, Yudinya sehat, dan pada saat malamnya Yudi happy-happy. Jadi kita menunggu reaksi Yudi. Jadi yang pertama kita melihat itikat baik Yudi, karena kita anggap pada saat Yudi kabur, Yudi dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak pernah ada masalah. Kemudian pada saat malamnya juga happy-happy. Itu perginya juga siang hari. Jadi kita sengaja, kita tidak telepon Yudi, tidak menanyakan Yudi. Kita menunggu itikat baik Yudi menghubungi kita. Ternyata kita tunggu-tunggu juga nggak ada. Kemudian yang kedua, kita menunggu Ibu Parti. Karena kita tahu Yudi biasanya kalau kabur pasti ke rumah Ibu Parti. Ini pasti ke rumah Ibu Parti kalau kabur. Nah, kita berharap pada saat Yudi kabur menemui Ibu Parti, harapan kita Ibu Parti langsung telepon kita, langsung memberitahukan kepada kita bahwa Yudi ada bersama dia. Ternyata Ibu Parti tidak menghubungi kita. Bahkan kita tahunya bahwa Yudi itu setelah video Ibu Parti tayang. Nah, di dalam video terlihat sangat jelas sikap Ibu Parti. Beliau tidak memberikan nasihat kepada Yudi bahwa perbuatan Yudi ini salah, Karena Ibu Parti ini saya anggap ini adalah seorang ibu yang sangat bijak, seorang ibu yang sangat menyayangi Yudi. Seperti yang kita lihat sering di video Ibu Parti, bahwa Ibu Parti sangat menyayangi Yudi, yang bahkan berpelukan setiap saat dengan Yudi. Itu salah satu bentuk rasa sayang Ibu Parti terhadap Yudi. Tapi kok kenapa Yudi bersikap yang salah, yang keliru, tapi Ibu Parti hanya mendiamkan. Bahkan Ibu Parti terkesan mengorek-ngorek ya. Ya, Ibu Parti ini terkesan mengorek-ngorek tentang kita. Oh, Yudi kabur dari Detik Asa gitu. Bahkan dari judul video Ibu Parti ini sangat spektakuler. Yudi kabur ke rumah Parti TV, ada apa? Ini tanda tanya besar. Ini saya pikir ini judul yang sangat spektakuler, yang membuat orang bertanya-tanya nih, ini ada apa nih? Ada apa dengan Yudi? Ada apa dengan Detik Asa gitu. Nah, di video itu terkesan Ibu Parti seperti mengolok-olok, seperti mengorek-ngorek tentang saya kepada Yudi. Mohon maaf Ibu Parti, jika Ibu bersikap seperti itu, saya sangat menyesalkan. Ketika Ibu mengorek-ngorek tentang saya kepada Yudi, tentang seperti apa saya kepada, mungkin itu tidak tepat. Itu tidak tepat Ibu, mohon maaf, itu tidak tepat. Karena Ibu kan tahu backgroundnya Yudi. Kejiwaan ini Yudi ini, meskipun sekarang Yudi sembuh, dianggap sembuh, tapi kejiwaan Yudi ini belum 100% normal seperti orang biasa ya. Belum 100% normal. Jadi perkataan-perkataan Yudi tidak bisa kita ambil sepenuhnya dan tidak bisa kita percaya juga keseluruhannya. Jadi Ibu tidak boleh, sebaiknya Ibu tidak bertanya-tanya seolah-olah menjelekkan saya, karena tidak bagus juga, ada efeknya juga terhadap Yudi nanti. Ketika mengetahui kejelekan saya, akan ada efek imbasnya terhadap kejiwaan Yudi. Kemudian Yudi selalu mengatakan kalau setiap ditelepon Bu Parti atau setiap ditanya Bu Parti, Yudi selalu bilang nggak kemana-mana. Atau udah 2 bulan nggak kesini, seperti itu. Terus yang selama ini, kegiatan kita selama ini itu tuh kemana? Nah, ini mungkin ini lebih tepat Bu Desi yang menjelaskan ini. Yang keseharian Yudi itu ya bersama Bu Desi. Coba dijelaskan Bu Desi, apa yang terjadi dengan Yudi kalau di rumah? Ya kalau Yudi di rumah, ya kalau Desi ada di rumah,
Ya kadang pun kalau pulang kerja dia sengaja nungguin gitu, Bu ayo jalan yuk keliling. Ibu baru pulang nih. Iya ayo mau keliling dulu. Udah bawa keliling gitu. Ya kadang sore ya kalau lagi nggak sibuk, kalau lagi nggak ada kerjaan ya diajak keliling-keliling Serang aja. Kalau ngajaknya jauh ya nggak bisa, ya paling dia minta kadang ke alun-alun gitu. Kalau masa-masa dia waktu masih takut sama orang itu, dia nggak mau turun di mobil aja ya. Mobil aja ya gitu. Ya udah, ayo kita mau makan bakso sekalian nyantai gitu. Enggak, Yudi di mobil aja lah, mainnya kok cuma di mobil doang. Jadi itu Yudi ya sebenarnya sih sukanya tuh main naik mobil gitu ya. Kalau pakai motor dia nggak mau, jadi jenuh kayaknya gitu, nggak gitu suka gitu. Ya jadi ya kita memang ya ada waktunya kalau main itu, karena saya kan juga kerja ya kan. Jadi karena kita kerja kan setiap hari keluar ya, jadi hari libur itu pengen selonjoran di rumah gitu, jadi pengen nyantai di rumah gitu. Jadi kalau keluar terus kita tuh nggak ngerasain libur gitu, karena setiap hari kan kita kerja pagi pulang sore, pagi sore, nah kayak gitu terus gitu ya. Jadi ya kita itu kalau keluar itu ya ada waktunya gitu. Anak-anak pun juga udah memahami gitu. Betul. Ya jadi yang nggak bisa setiap saat keluar ya, karena waktu libur itu kita ngerasa tuh aduh enak ya libur gitu, jadi pengen selonjoran, tiduran di rumah, bercanda sama anak-anak kayak gitu ya. Mungkin ya karena Yudi kalau lagi bapaknya lagi nggak ada di rumah, pas lagi nggak keliling ya mungkin ngerasa jenuh di rumah ya. Mungkin ya pengennya karena mungkin juga karena keseringan udah sering di jalan kali ya gitu, jadi mau kemana tuh bebas gitu ya. Jadi ngerasa kalau di rumah tuh ya emang agak susah menyesuaikan diri dengan kebiasaan kita gitu ya. Sementara kan kita agak lumayan sibuk lah gitu. Kalau hari libur itu menikmati hari libur berapa kali minggu gitu, pengen libur tuh enak, adem gitu rasanya tuh kalau kita di rumah itu gitu ya. Jadi kalau udah ya kita ya butuh refreshing juga ya kan, nggak mungkin juga kita di rumah terus ya. Ada kalanya ya kita main gitu. Nah anak pun juga begitu ya. Yudi ada di sini ya, kemana kita pergi ya kita aja, nggak pernah kita tinggalin di rumah. Jadi intinya begini, apa yang kita perbuat terhadap anak, apa yang kita berikan terhadap anak sendiri, itulah yang diberikan kepada Yudi. Kita tidak pernah membeda-bedakan. Nggak pernah. Apapun yang kita makan, apa yang kita makan, itu yang dimakan Yudi. Betul. Ya itulah pemaparan ini Bu Desi tadi tentang perlakuan kita terhadap anak, itulah yang kita buat Yudi gitu. Jadi untuk Yudi dan keluarga. Betul. Jadi kita nggak pun ke keluarganya sepenuhnya. Ya yang penting intinya bisa membantu. Bisa membantu. Jadi kita sudah berniat baik buat keluarga. Satu lagi gini. Selama ini kita kalau ke Labuan, kita nggak pernah ketika kita memberikan tangan kanan memberi, apa istilahnya? Tangan kiri nggak dikasih tahu gitu ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak dikasih tahu. Pokoknya itu intinya. lupa ya. Jadi gini, kita bukan nggak pernah memberi untuk keluarga Yudi. Boleh dicek kepada keluarga Yudi. Kita memberi sembako. Kalau sembako kelihatan lah ya. Kelihatan. Yang nggak kelihatan itu kita ngasih uang. Kita ngasih uang gitu kan, pasti. Boleh dicek. Setiap kita ke Labuan kita pasti memberikan uang. Karena begini teman-teman, saya nggak pernah harus on dulu kamera untuk memberikan kepada seseorang. Nggak pernah. Saya nggak mau seperti itu. Nah, kenapa? Pada saat kita terakhir. Nah, itu ada sebab teman-teman. Nah, ada sebab. Karena banyak isu-isu ataupun komentar-komentar bahwa Detik Asa tidak pernah memberikan apa-apa kepada keluarga Yudi, nggak pernah memberikan uang, ataupun ada yang mengorek-ngorek di sana bahwa sekarang ini Yudi udah nggak menghasilkan
gitu. Ada yang mengorek-ngorek keluarga Yudi. Ya Bu ya, Yudi sudah nggak menghasilkan, cuman Sarman doang yang menghasilkan gitu. Nah, jadi tujuannya nih rasa-rasanya ya bukan kita ini ya baper gitu, tapi kita menyadari bahwa itu tidak benar. Kita memberikan uang kepada keluarga. Setiap kita ke sana kita memberikan uang. Gitu. Jadi itulah sebabnya kita tayang kemarin. Iya, pas kemarin itu kita ke sana itu nyampe-nya tuh jam 5 agak siangan. Ya. Jadi banyak anak-anak gitu. Nah saya, teman-teman, saya kalau ngelihat anak-anak walaupun sedikit ya, hati ini merasa terpanggil banget. Saya bukan pamer, mohon maaf ya. Ya kemarin itu ya saya nggak minta disut ya, mungkin karena lagi ngesut ke kegiatan ke Yudi ya, jadi pas kelihatan gitu ya. Jadi ya memang itulah saya kalau ngelihat anak-anak, apalagi anak-anak ya kayak apa ya, apalagi kita tuh ngerasa udah keluarga gitu ya, jadi merasa terpanggil aja nih hati itu yang ngasih buat jajan lah gitu. Jadi merasa kepuasan tersendiri bisa ngasih gitu. Satu lagi, apapun yang kita bawa ke Labuan untuk keluarga Yudi itu murni dari kita, bukan dari donatur. Ya. Memang ada rezeki buat Yudi yang simpati sama Yudi, ada. ngasih donatur. Itu ada. Ya saya rekap, saya laporannya ada dan sudah dikasih tahu ke masing-masing. Jauh-jauh hari kita sudah memberikan laporan terus ya kepada donatur. Ada laporannya. Gitu. Jadi ya, karena bagi kita tuh amanah yang harus dijaga ya. Yang harus dijaga. Jadi ya takutnya kan nanya-nanya juga nih, takut menimbulkan pertanyaan di kemudian hari gitu kan. Ya, jadi mumpung klarifikasi sekalian aja dijelasin.